Kita berjumpa lagi di materi perdana, yaitu tentang pengolahan citra. Nah, pengolahan citra ini lazimnya kita kerjakan di desktop, tetapi karena ada fasilitas Google Colab di mana kita dapat memanfaatkannya secara gratis, maka pengolahan citra akan kita kerjakan dalam perkuliahan ini menggunakan Google Colab. Jadi kita mulai saja ya, apa itu Google Colab. Jadi Google Colab atau kolaborasi adalah layanan gratis yang disediakan oleh Google untuk berbagai pekerjaan seperti mesin learning, kecerdasan buatan, penelitian, dan berbagai percobaan-percobaan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, Google Colab ini menyediakan akses mesin maya atau virtual mesin, yaitu yang terdiri dari penyediaan gratis untuk Central Processing Unit dan juga Graphical Processing Unit. Sehingga bagi berbagai pengolahan citra yang membutuhkan resource atau sumber daya yang besar, maka kita dapat memanfaatkan Google Colab untuk hal itu. Nah, di sini Google Colab juga memungkinkan sesama programmer untuk berbagi pakai kode programnya sepanjang akses ke dalam drive diperbolehkan di dalam satu kelompok peneliti atau satu kelompok programmer. Kemudian seluruh pengguna bisa menulis dan mengeksekusi listing program Python dari web browser masing-masing dengan memanfaatkan kemampuan Graphical Processing Unit dan TensorFlow Processing Unit. Kemudian Google Colab juga memungkinkan setiap pengguna untuk menyimpan hasil kerjanya di dalam Google Drive untuk bisa dipakai pada penelitian lanjutan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengolahan citra dapat dikerjakan dalam Google Colab. Jadi, Google Colab memiliki sumber daya yang sangat baik untuk pemrograman Python dalam hal pengolahan citra. Jadi, disediakan juga berbagai peralatan pengolahan citra seperti bermacam library OpenCV yang memungkinkan pengguna membaca gambar dari berbagai tipe gambar. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan pengolahan citra. Ya. Pengolahan citra adalah proses untuk memanipulasi citra digital menggunakan bermacam algoritma matematika. Nah, hal ini digunakan untuk memproses, menganalisis, memodifikasi citra untuk menghasilkan citra yang baru atau mengeluarkan informasi yang tertentu dari dalam citra. Nah, umumnya aplikasi pengolahan citra itu antara lain adalah mendeteksi objek, mengenali wajah, memfilter citra atau menyaring citra menggunakan berbagai sensor warna, ya,
Dan pengolahan citra ini sangat banyak digunakan dalam berbagai jenis industri, ya, seperti kedokteran untuk memeriksa hasil ronsen, memeriksa MRI, memeriksa CT scan, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu bumi, jadi citra satelit observasi bumi yang membaca berbagai lokasi di permukaan bumi hasil dari foto satelit itu diolah dalam pengolahan citra. Kemudian yang sering juga digunakan dalam pengolahan citra adalah untuk melakukan analisis digital forensik, ya, mungkin mencari tahu sidik jari seseorang yang tumpang tindih dengan serpihan minyak misalnya, ya, nanti setelah difoto serpihan minyaknya diangkat, kemudian tersisa sidik jarinya atau macam-macam lah, ya. Aplikasi-aplikasi pengolahan citra Anda bisa lihat di YouTube sangat banyak, di internet juga sangat banyak, buku-buku panduan juga sangat mudah Anda temukan di berbagai sumber, ya. Nah, sekarang bagaimana mulai menggunakan Google Colab? Yang pertama tentunya Anda harus punya akun Gmail. Kemudian setelah Anda punya akun Gmail, Anda dapat kurang lebih sekitar 15 giga spasi di Gmail secara gratis. Lalu untuk masuk ke Google Colab, Anda bisa mengetikkan alamat Colab yaitu colab.research.google.com. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, ya. Ada satu dialog berisi 5 menu, ya. Ada example, ada recent, ada Google Drive, ada GitHub, ada upload, ya. Nah, untuk memulai kita bisa pilih di sebelah kanan bawah itu ada new notebook, ya. Jadi lembar kerja kita disebut dengan notebook. Jadi itu tinggal diklik yang bawah kanan warna biru itu, nanti kita bisa masuk ke dalam layar Google Colab. Nah, ini contoh sudah masuk ke dalam new notebook. Kemudian URL-nya sudah bertambah, ya. Dari colab.research.google.com ada masuk ke folder Drive, lalu masuk ke folder dengan kode tertentu yang otomatis diberikan oleh Google. Nah, kemudian kita bisa mengganti nama latihan kita. Di sini saya beri OpenCV di colab.ipynb, ya. ipynb-nya itu otomatis, ya. Nah, Anda tinggal mengganti saja, ya. Terserah, ini namanya saya kasih OpenCV di Colab, ya. Terserah Anda mau bikin yang lain juga boleh. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyiapkan Google Colab agar bisa bekerja untuk OpenCV, ya. Nah, kita harus melakukan sebuah perintah untuk memasang OpenCV di dalam drive kita, ya. Nah, itu perintahnya diawali oleh tanda seru, ya. Tanda seru, spasi, lalu perintahnya pip, spasi, install, spasi, OpenCV minus Python, ya. Nah, jangan salah ketik, ya. Nah, setelah Anda ketik ini, Anda menekan tombol segitiga putih abu-abu di sebelah kiri itu untuk melakukan running, ya, menjalankan perintah Python, ya. Jadi kita jalankan. Jika tidak ada kesalahan ketik, maka
Google Colab akan menunjukkan hasil ya. Lalu Anda lihat di sebelah kiri ini, di sini ada tanda centang warna hijau. Anda sudah berhasil melakukan instalasi OpenCV. CV itu computer vision ya. Open computer vision. Nah, di sini disampaikan requirement already satisfied. Ya, OpenCV-nya sudah oke. Lalu requirement already satisfied untuk library bernama NumPy ya, versi 1.14.5 sekian. Nah, ini tahap pertama. Nah, ini cukup dilakukan pertama kali ya. Selanjutnya listing programnya Anda bisa ketikkan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke drive Gmail kita. Ya, terlihat di sebelah kiri ini yang kuning, warna kuning ini sudah ada sebuah file kode sumber Python dengan judul OpenCV di Colab. Ya. Nah, lalu kita buat satu direktori atau satu folder di dalam My Drive. Kita beri nama ya, Citra untuk OpenCV di Colab. Nah, ini saya ambil satu foto gedung Rektorat Unika Widya Mandira untuk contoh. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini My Drive image OpenCV di Colab. Filenya namanya Rektorat. Ya. Anda bisa pakai file apa saja terserah Anda. Oke, nah selanjutnya kita menyiapkan beberapa perintah dasar untuk memungkinkan program Python kita membuka Citra. Ya. Di sini ada import operating system, kemudian import NumPy, lalu import matplotlib, kemudian import computer vision 2, lalu kita import resize dari SK image transform dan image read dari skimage.io. Ya. Kemudian ini satu lagi dari matplotlib juga untuk pyplot, variabel baru adalah plot. Jadi di sini ada variabel pip sama variabel plot. Nah, setelah kita impor ini, kita coba running ya. Nah, di sini di sudut kiri itu sudah berhasil di running. Jika tidak ada salah ketik, maka tampilannya ada centang hijau seperti ini. Kemudian baris berikutnya kita coba lagi ya. Bagaimana kita membaca gambar ini tadi, gambar gedung rektorat ini, ke dalam Google Colab. Ya. Jadi caranya adalah perintah from Google Colab, import drive. Lalu perintah berikutnya adalah drive.mount. Kita kasih content drive dalam tanda petik. Kemudian kita buat satu uniform resource locator yang berisi perintah alamat dari Google Drive kita. Jadi content drive, my drive, image OpenCV di Colab, lalu nama gambarnya rektorat ya. Jadi saya kembali ke sini, ini image OpenCV di Colab, ini ada my drive ya. Nah, kita lihat ini my drive image OpenCV di Colab, nama filenya ya. Kebetulan hanya satu, nama filenya rektorat JPEG. Setelah kita ketik itu, kita klik running ya, tanda segitiga putih dengan tombol abu-abu atau hitam ini. Kita klik tunggu. Jika sukses, akan muncul drive already mounted at URL dan seterusnya.
Ya, jadi ini sudah sukses ini. Dua perintah awal ini sudah sukses. Artinya drive kita dari image OpenCV di Colab itu sudah bisa terbaca, ya. Sudah bisa terbaca. Nah, untuk pertama kali membaca, si Google akan minta izin untuk mengakses drive kita. Jadi, lembar kerja Google Colab meminta akses untuk file di Google Drive Anda. Ya. This notebook is requesting access to your Google Drive files. Granting access to Google Drive will permit code executed. Dengan memberikan akses ke Google Drive, akan mengizinkan baris program dikerjakan, dijalankan. Dijalankan di mana? Di dalam notebook untuk memodifikasi file-file di dalam Google Drive. Antara lain ya gambar tadi itu ya, gambar yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita kasih akses, kita beri akses ya, connect to Google Drive. Kita beri akses supaya notebook boleh mengakses file dari Google Drive kita. Kita klik sebelah kanan itu connect to Google Drive. Setelah connect, Google Drive akan minta persetujuan. Google Drive dan Google Colab yang menginduk ke email kita, di sini contoh saya Adri Gabriel, yang menginduk ke email kita akan dibaca. Ya. Nah, kita pilih itu. Oh, ini email saya yang ini, gitu ya. Setelah kita pilih, kita scroll ke bawah, di sudut kanan bawah ada pilihan allow, artinya persilahkan. Ya. Jadi di sini dia bilang make sure you trust Google Drive for desktop. Pastikan Anda mempercayai Google Drive untuk aplikasi desktop Anda. Ya. Nah, setelah kita allow, perintah berikutnya adalah kita baca citranya ya, image sama dengan image read URL ya. Tadi URL-nya kan sudah jelas itu ya, content drive, my drive, OpenCV di Colab. Nama filenya rektorat.jpg. Nah, kita baca, setelah kita baca, ingat tadi kan ada dua variabel ya, PIP sama PLT. Nah, PLT ini untuk menampilkan citra yang dibaca. Jadi kita klik PLT, kita ketik plt.image_show, image-nya. Lalu kita kasih perintah ketiga yaitu PLT show. Ya. Maka tampillah gambar gedung rektorat kita atau gambar-gambar yang lain yang Anda perlukan. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu materi pertama kita. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba pelan-pelan. Ya. Ini saya ulangi secara cepat. Ya. Jadi Anda harus punya email, masuk ke Google, masuk ke Google Colab, ya, colab.research.google.com, klik New Notebook, bikin satu lembar kerja yang baru, kemudian install OpenCV, ya, kemudian setelah Anda install, Anda lihat hasilnya, setelah Anda lihat hasilnya, Anda masukkan satu atau dua gambar ke dalam Google Drive Anda, kemudian ada 2, 4, 6, 7 baris perintah itu ya, import OS, NumPy, Matplotlib PIP, import CV2, SKImage, transform, SKImage IO, Matplotlib PLT. Kemudian Anda baca drive-nya from Google Colab, Anda import drive, mount drive, lalu lokasi gambarnya di mana. Setelah itu beri izin akses. Setelah beri izin akses, pastikan email yang
menggawangi Google Drive Anda, kasih izin allow, kemudian eksekusi perintah untuk menampilkan gambar. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa pada pertemuan kedua. Ya. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Terima kasih.